Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan tutorial modul inventory dengan custom method FIFO dan inventory valuation automated pada Odoo 17. Costing method mengacu pada cara perusahaan untuk menghitung biaya barang yang dijual atau diproduksi. Odoo sendiri secara default menyediakan beberapa metode perhitungan biaya yang dapat dipilih, diantaranya yaitu standard price. Metode ini menggunakan harga tetap untuk setiap barang yang diatur sebelumnya. Jadi, biaya persediaan akan dihitung berdasarkan harga standar tersebut. Yang kedua, yaitu average cost. Metode ini menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata harga per unit barang dalam persediaan. Kemudian yang ketiga, first in first out atau FIFO. Metode ini menganggap barang yang masuk pertama kali ke dalam persediaan juga yang akan keluar pertama kali. Biayanya dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang paling awal. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan custom method FIFO ini. Dan yang terakhir yaitu last in first out atau LIFO. Metode ini kebalikannya dari first in first out, yaitu menganggap barang yang masuk terakhir ke dalam persediaan itu yang akan keluar pertama kali. Biayanya juga dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang paling baru. Untuk memudahkan tutorial, di sini saya sudah menyediakan skenario simulasinya, yaitu PT AAA membeli 100 buah large desk seharga 1 juta per unit dan 100 buah office chair seharga 300.000 per unit dari PT Deco Edit. Kemudian PT AAA menjual 50 buah large desk seharga 1,2 juta per unit dan 100 buah office chair seharga 500.000 per unit kepada PT Azura Interior. Nah, kemudian PT AAA kembali mengisi stok 50 buah office chair, namun harga per unitnya sudah naik, yaitu menjadi 400.000 per unit dari PT Deco Edit. Dan yang terakhir, PT AAA kembali menjual barang kepada PT Azura Interior, yaitu masing-masing 25 buah large desk dengan harga 1,2 juta per unit dan 25 office chair seharga 600.000 per unit. Di sini merupakan tabel perbandingan dari quantity, unit cost, dan total cost-nya pada purchase, CLGS, dan inventory. Nah, kemudian kita lanjut saja untuk ke tutorialnya. Pertama, kita perlu login pada akun Odoo dengan akun admin. Di sini saya sudah login dengan akun admin dan sudah berada pada company PT AAA. Nah, kemudian pertama kita perlu menginstal atau mengaktifkan modul-modul yang diperlukan pada tutorial kali ini. Di antaranya yaitu ada modul sales, modul purchase, modul inventory, dan juga modul accounting dan invoicing. Nah, kemudian kita perlu men-setup beberapa hal. Yang pertama yaitu kita perlu men-setup produk kategorisnya. Jadi kita perlu pergi ke bagian home menu dan pergi ke bagian inventory, kemudian ke bagian configuration dan ke produk kategoris. Nah, di sini sudah ada berbagai produk kategoris. Di sini saya akan memilih produk kategori sesuai dengan skenario yang dibuat, yaitu pada office furniture, karena pada skenario kita akan membeli dan menjual barang perlengkapan kantor, yaitu kursi dan meja. Nah, di sini saya sudah set untuk namanya office furniture dan parent kategorinya all dan saleable. Kemudian untuk inventory valuation-nya sesuai dengan skenario juga, yaitu costing method-nya FIFO dan inventory valuation-nya automated. Kemudian untuk account properties dan juga account stock properties-nya di sini saya set sebagai default saja. Nah, kemudian kita juga perlu set products-nya. Di sini kita pergi ke bagian products dan klik products. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan sesuai dengan skenario, yaitu produk large desk. Di sini kita tik bagian can be sold dan can be purchased karena perusahaan PT AAA ini merupakan perusahaan dagang, bukan perusahaan manufaktur. Kemudian sales price-nya di set 1,2 dan untuk cost-nya yaitu harga pembeliannya adalah 1 juta. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu adalah office chair. Di sini juga sama, tik bagian can be sold dan can be purchased. Kemudian untuk sales price dan juga cost-nya itu 300.000. Kemudian untuk sales price-nya 500.000. Ada kategorinya juga sama, yaitu di all, saleable, dan office furniture. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita perlu juga untuk membuat warehouse. Di sini saya pergi ke bagian configuration dan ke warehouses. Nah, di sini saya sudah membuat warehouse baru, yaitu AAA Depok dengan short name DPK.
yang artinya kita membuat warehouse untuk company AAA di Depok. Nah, kemudian kita bisa langsung lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan pergi ke bagian purchase dan membuat RFQ. Jadi pertama kita akan melakukan pembelian barang. Di sini kita dapat klik new untuk membuat RFQ-nya, kemudian kita isi untuk vendornya, yaitu sesuai dengan skenario adalah Deco Addict. Kemudian produknya yang pertama adalah large dash. Di sini untuk kuantitinya adalah 100 dan unit price-nya adalah 1 juta. Di sini untuk tax-nya saya hapus agar memudahkan perhitungan. Kemudian untuk produk yang kedua, yaitu adalah off-chain. Nah, di sini kita isi kuantitinya juga 100 dengan harga per unitnya adalah 300.000. Sama untuk taksi juga akan saya hapus di sini. Nah, kemudian kita save untuk menyimpan RFC-nya. Di sini sudah terlihat RFC-nya sudah terbentuk atau sudah dibuat dengan kode P00012. Kemudian kita klik confirm order untuk mengubahnya menjadi purchase order. Nah, di sini sudah terlihat statusnya sekarang sudah berubah dari RFQ menjadi purchase order. Kemudian, setelah membuat purchase order, maka kita akan menerima barang yang dikirimkan dari vendor. Nah, di sini kita ke bagian receipt. Nah, di sini ceritanya kita sudah menerima barang dari vendor. Kemudian kita juga sudah memastikan bahwa barang yang dikirimkan sudah sesuai, maka di sini kita akan melakukan validasi penerimaan barang dengan mengklik tombol validate. Nah, di sini sudah terlihat sekarang statusnya sudah berubah menjadi done, yang artinya barang sudah berhasil kita terima. Kemudian bisa kita lihat juga, di sini saya akan duplicate, kemudian kita akan pergi ke bagian accounting, kemudian kita lihat journal entries-nya. Nah, di sini terlihat bahwa ada 2 journal entries baru, yaitu untuk jurnal inventory valuation dari company PT AAA dengan vendornya Deco Edit dengan 2 barang yaitu large desk dan juga office chair dengan totalnya 100 juta dan 30 juta. Jika kita buka, di sini terdapat penambahan kredit di bagian interim stock receipt dan debit di bagian stock valuation. Nah, ini secara otomatis terbentuk karena tadi kita men-set inventory valuation-nya menjadi automated. Kemudian sama, yaitu untuk produk office chair juga sama, terdapat penambahan kredit di interim stock receipt dan penambahan debit di bagian stock valuation. Nah, kemudian kita lanjut, berdasarkan skenario, sekarang akan ada penjualan kepada PT Azure Interior. Nah, di sini kita pergi ke bagian sales, kemudian kita buat quotation. Nah, di sini kita buat quotation untuk PT Azure Interior. Nah, di sini kita tambahkan produknya yaitu large dash sebanyak 50 dan di sini kita lihat unit price-nya sesuai dengan harga yang tadi kita telah pasang di bagian produk ya. Kita akan menjualnya seharga 1,2 juta. Kemudian kita tambahkan produk yang kedua yaitu office chair sebanyak kuantitinya 100 dengan unit price-nya adalah 500.000 yang akan unit price yang kita jual seharga 500.000. Nah, kemudian di sini kita klik confirm untuk mengubah quotation-nya untuk menjadi sales order. Nah, di sini dokumen sales order-nya berada pada S00025. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan pengiriman barang pada pelanggan. Nah, di sini kita dapat klik delivery. Nah, di bagian ini kita akan memvalidasi pengiriman barangnya. Jadi di sini kita akan melakukan pengiriman barang sekaligus sejumlah dengan pesanan yang diterima, yaitu sebanyak 50 large desk dan juga 100 office chair. Kita akan melakukan pengiriman sekaligus.
Nah, jika kita sudah siap untuk melakukan pengiriman, maka kita dapat mengklik tombol validate. Di sini juga akan diminta konfirmasi apakah kita ingin mengirimkan konfirmasi delivery order melalui SMS text message kepada pelanggan. Di sini saya pilih yes saja dengan mengklik confirm. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa statusnya sekarang sudah menjadi done, yang artinya kita sudah berhasil untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Nah, kemudian kita lihat lagi di jurnal entries-nya. Di sini sudah ada 2 jurnal entries baru yang terbentuk. Untuk di bagian jurnal inventory valuation juga, yaitu untuk di sini ada untuk produk purchase. Di sini terdapat kredit di bagian stock valuation dan debit di bagian interim stock deliver. Juga sama, untuk produk office chair juga terdapat kredit di bagian stock valuation dan juga debit di bagian interim stock deliver. Nah, kemudian sesuai dengan skenario, kita akan melakukan pembelian lagi nih. Di sini kita buat request for quotation yang baru, yaitu sama untuk deco edit juga. Untuk produknya adalah kita akan membeli office chair. Di sini sebanyak 50 buah. Nah, di sini dalam skenario terdapat perubahan harga. Jadi ada kenaikan harga. Jadi harganya sekarang adalah unit price-nya adalah 400.000. Nah, di sini kita hapus saja taksnya. Dan kemudian kita klik save untuk menyimpan RFQ. Nah, di sini sudah terbentuk RFQ-nya dengan kode P00013. Kemudian kita klik confirm order untuk mengubahnya menjadi purchase order. Nah, di sini kita telah berhasil untuk membuat purchase order untuk pembelian yang kedua, yaitu office chair sebanyak 50. Nah, kemudian kita akan melakukan penerimaan barang. Jadi kita dapat pergi ke receipt dan kita validate bahwa kita sudah menerima barangnya. Jadi di sini diasumsikan bahwa barang yang diterimanya sudah sesuai dengan pesanan yang kita lakukan. Nah, di sini kita lihat bahwa sekarang statusnya sudah done, jadi artinya barangnya sudah kita terima. Dan kita lihat lagi di bagian jurnal entries-nya. Di sini terdapat jurnal entries baru juga ya. Di sini untuk partner Deco Edit dan di sini untuk produk office chair. Sini kita buka. Nah, di sini sama seperti di pembelian sebelumnya, jurnal entries-nya yaitu terdapat kredit di bagian interim stock receipt dan juga penambahan debit di bagian stock valuation-nya. Nah, kemudian karena di dalam skenario ini terdapat kenaikan harga pada office chair, maka kita perlu men-setup juga pada bagian produk. Kita dapat pergi ke bagian inventory, kemudian pergi ke bagian products dan klik products. Kemudian kita cari untuk office chair. Nah, di sini saya sudah ubah untuk harga belinya atau cost-nya itu di angka 400.000. Dan kemudian untuk sales price-nya atau harga jualnya sekarang menjadi 600.000. Kemudian di sini kita dapat price. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjualan yang terakhir, yaitu pada Azure Interior lagi sebanyak masing-masing 25 buah untuk large desk dan juga untuk office chair. Jadi kita dapat pergi ke bagian sales, kemudian kita buat quotation yang baru. Nah, di sini untuk customnya sama, untuk Azure Interior, kemudian untuk produknya di sini saya tambahkan large desk banyak 25. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa unit price pada large desk ini masih sama, yaitu di angka 1,2 juta. Kenapa hal ini? Karena large desk yang dijual ini masih menggunakan stok dari produk large desk yang dibeli dari pembelian pertama, yang mana harga belinya adalah 1 juta dan memang harga jualnya di 1,2 juta. Namun lain halnya untuk produk yang kedua, yaitu untuk produk office chair. Ini coba kita tambahkan sama, kuantitinya adalah 25. Nah, di sini kita lihat bahwa unit price-nya adalah 600.000 karena stok dari office chair yang saat ini kita jual adalah stok dari pembelian yang kedua, di mana harga belinya memang sudah naik menjadi
400.000. Jadi harga jualnya juga sudah kita naikkan menjadi 600.000 dari yang sebelumnya adalah 500.000. Nah, karena kita sudah selesai, mengisi quotation-nya, maka kita dapat klik save. Nah, di sini quotation-nya sudah terbuat dengan kode S000029. Kemudian kita klik confirm untuk mengubahnya menjadi sales order. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubahnya menjadi sales order dan langkah selanjutnya adalah melakukan, pengiriman barang kepada customer. Di sini kita klik delivery dan kemudian di sini kita akan mengirimkan pesanannya sekaligus. Dan sekarang di sini kita akan melakukan pengiriman barang sekaligus, di mana, jumlah itu sesuai dengan, pesanan yang dilakukan ya. Jadi pengirimannya itu sebanyak 25 large batch dan 25 overshare. Nah, kemudian ketika pengiriman sudah siap dilakukan, maka kita dapat memvalidasi pengirimannya dengan mengklik tombol validate ini. Nah, di sini terlihat bahwa sekarang statusnya sudah berubah menjadi dan, yang artinya kita sudah berhasil untuk melakukan pengiriman barang kepada PT Azure Interior untuk pembelian yang kedua kalinya. Nah, sekarang kita lihat juga di bagian journal entries. Nah, di sini sudah ada dua journal entries baru pada jurnal inventory valuation. Di sini kita buka, yaitu untuk produk large desk, terdapat kredit 25 juta di stock valuation dan debit di interim stock delivered. Dan juga sama untuk produk office chair, terdapat kredit 10 juta di stock valuation dan debit 10 juta dari stock delivered. Kemudian kita lihat secara keseluruhan di journal entries ini, inventory valuation-nya akan dibuat secara otomatis karena tadi kita memang sudah men-set inventory valuation-nya menjadi auto. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk mensimulasikan proses inventory dengan costing method FIFO dan juga inventory valuation automated. Sekian dari saya, semoga dapat membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.